Iya, sementara itu pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan telah memantau lokasi kecelakaan di Tol Cikampek. Ya, di mana ada 13 kantong jenazah yang dilakukan identifikasi. Jadi ada sekarang ada 13 kantong mayat yang sedang diidentifikasi dan di dalam sudah ada tim dari Inafis, dari DKI, dari Forensik, RSUD Karawang yang sedang mengidentifikasi korban yang luka bakar. Ada 6 mayat yang masih utuh ya. Ini sedang diidentifikasi juga oleh tim Inafis. Ada 1 ya, dari data Inafis kita yang terkonfirmasi di alamatnya di Kudus. Ya pemirsa, rekayasa lalu lintas salah satunya kontraflow ini selain menjadi alternatif kemacetan, ini juga ada hal yang ternyata harus perlu dievaluasi. Sebenarnya apa saja yang harus dievaluasi dari kejadian kemarin, petaka yang ada terjadi di kilometer 58 ini kita akan bahas bersama dengan praktisi dan pakar keselamatan berkendara Rifat Sungkar. Selamat siang Mas Rifat, apa kabar? Selamat siang, Gede, Dian. Kabar baik sekali. Betul, kami di sini ada Dian dan Rifat ini sangat prihatin sekali ya Mas ya atas insiden yang terjadi kemarin di kilometer 58. Kontraflow yang seharusnya memperlancar perjalanan kita untuk mudik Lebaran bersama keluarga, ternyata ada potensi maut di sana, Mas Rifat. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Rifat, dari kasus yang terjadi di kilometer 58 kemarin, Mas Rifat? Ya, pertama-tama saya turut belasungkawa atas kejadian yang menimpa para korban, karena ini kan kita semua juga tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Dan sepertinya kontraflow ini kalau kita lihat dari sistematikanya, menurut saya pribadi ini adalah jalur alternatif atau langkah alternatif yang sudah sangat baik sekali, mengingat volume per capacity jalan raya Indonesia itu hampir tidak bisa menampung kapasitas besarnya arus kendaraan ketika mudik. Jadi ini adalah sebuah alternatif yang memang menjadi pilihan utama. Berdasarkan kejadian yang ada kemarin, langkah yang diambil kepolisian maupun pihak Jasara Harja, saya apresiasi sekali karena dengan adanya kontraflow sangat membantu orang banyak. Tapi mengingat kejadian hari ini, saya rasa ini pure adalah human error. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman semua yang mudik pada kampung halaman, sebetulnya persiapan kendaraan dan persiapan fisik seorang driver sebelum melakukan perjalanan itu sangat amat penting, sangat amat. Mengingat ini kan extra effort ya, kalau kita lagi mau pulang kampung nih, extra effortnya mungkin 3-4 kali lipat, bukan 2-3 kali lipat. Jadi fokus berkendara, kemudian kemampuan kendaraan itu sendiri, kemudian langkah yang kita lakukan ketika kita sudah capai apa yang harus dilakukan, karena at the end of the day sebenarnya time management itu sangat amat penting. Karena biasanya gini, jika kita terburu-buru, semua itu harus dilakukan sesegera mungkin, padahal badan kita belum tentu bisa menerima konsekuensinya. Tapi kalau kita tidak buru-buru, waktunya lebih banyak, apapun yang kita lakukan ketika kita bersantai, istirahat, semua nggak ada pressure di mana-mana. Persiapan lebih baik juga ya, Mas ya? Iya, dan di sini kan ada 2 asumsi kejadian gitu ya. Satu, supir yang ngantuk sehingga kontraflow, dia mobilnya ke arah ke kanan dan ada mobil dari arah yang berlawanan. Dan sepertinya jika seorang pengemudi sudah memutuskan bahwa dia berada di jalur kontraflow, apalagi jalur paling kanan kontraflow, artinya kesigapan dia dan bertanggung jawab terhadap kendaraan itu harus lebih dibandingkan dengan jalur normal lainnya. Kontraflow ini kan meningkatkan arus kendaraan sampai 2 kali lipat dari normalnya, sehingga tentunya volume yang besar ini juga harus diikuti dengan adanya kesigapan kita sendiri gitu. Satu contoh. Cerita awal di kejadian ini adalah mobil Grand Max-nya ada kejadian sesuatu sehingga dia harus berhenti dan minggir ke kanan. Ini asumsi kedua ini ya? Iya, keputusan ketika kontraflow apakah berhenti ke kanan atau berhenti ke kiri itu harus menjadi SOP standar. Karena ingat, kita tetap mobil kita setir kanan.
Tidak ada yang menganjurkan kita berhenti di sebelah kanan. Segala sesuatu yang dilakukan selalu di sebelah kiri. Tapi ketika kita kontraflow, apakah ada space kalau kita harus berhenti di kiri? Iya. Nah itu Iya, iya. itu semua antisipasi journey plan-nya harus ada di situ. Ya. Namun melihat dari kejadian ini, kesigapan dari teman-teman dari JR maupun kepolisian dan juga rescue itu luar biasa sigap gitu ya dengan adanya kejadian ini. Ya. Tapi saya juga menghimbau ada satu hal mungkin ya yang membuat tingkat stres kita arus mudik itu tinggi, yaitu biasanya kapasitas kendaraan itu sangat amat penuh. Betul. Sehingga Oh. atmosfer kebahagiaan di dalam kendaraan, mungkin kita excitement mau pulangnya iya ada. Tapi pressure besar dalam kendaraan itu juga membuat tingkat stres pengemudi itu tinggi. Ya. Jadi itu harus sangat amat diperhatikan. Menurut saya sebegitu. Ya, Mas Rifat, kalau kita lihat ini kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang Iya. harus bertanggung jawab dalam kejadian yang kemarin ya Mas Rifat. Tapi kalau saya pribadi melihat ada beberapa titik kritis yang ada di sini, bahwa pertama tidak adanya atau saya mungkin bisa diralat nanti Mas ya, tidak adanya sosialisasi ketika terjadi permasalahan di kontraflow. Itu pengemudi harus kemana membandingkan ketika ke kanan keadaan atau darurat, ke kiri. iya, betul. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau saya perhatikan ini titik-titik konnya ini cukup lebar, Mas. Jadi memungkinkan mobil itu bisa mengambil jalur yang melintasi kon ini sehingga dia lawan arah begitu, Mas. Kalau menurut Anda seperti apa? Saya rasa yang pertama saya setuju harus ada sosialisasi ketika ada keadaan darurat di posisi kontraflow seperti apa. Karena kantong berhenti untuk posisi lokasi kontraflow itu memang sangat tricky. Kita nggak pernah tahu keadaannya seperti apa. Tapi yang kedua, saya mungkin being netral ya. Pertama, ketika kita sudah tahu kita konsekuensinya akan masuk ke kontraflow, kontraflow itu ada dua macam. Full kontraflow 100%, tidak ada kendaraan dari lawan arah, atau kontraflownya prioritas, kendaraan yang sebenarnya, arah sebenarnya minoritas, mungkin 2/3, 1/3, jatuhnya seperti itu. Dan ini yang kasusnya lagi yang sedang terjadi, mungkin 50-50 juga bisa. Nah di situ memang batas antara jalur kita kontraflow dengan jalur sesungguhnya dibatasi hanya dengan kon. Karena ini sekali lagi emergency situation. Ini ada langkah antisipasi ketika volume kendaraan sangat amat besar, dan langkah ini lebih besar positif side-nya dibandingin negatif side-nya. Just for your information, itu yang kita dapatkan. Manfaatnya lebih banyak. Kedua, posisi kon. Sekarang kita bayangkan, Mas, kalau kita sudah ada di kontraflow, artinya dengan strict, kesadaran tinggi ya? Dia dengan kesadaran kita, dengan strict, tidak ada lagi kita menyusul dari arah kanan dengan mengambil jalur yang berlawanan. Itu strict, itu udah harus jadi SOP standarnya. Jadi ada hal-hal yang emang harus di-adjust ini. Mungkin aturan yang sebenarnya ini ada special rules yang harus kita pahami sebelum kita melakukan kontraflow. Dan yang ketiga, masalah kon. Sekarang kalau kontraflow-nya puluhan kilometer, dengan berapa banyak kon yang dibutuhkan begitu ya? Betul. Berapa banyak kon yang dibutuhkan. Lalu ini ada masalah lain. Jika kon itu terkena sesuatu, kon itu bisa menyebabkan jatuh ke jalur yang sebelahnya. Dan kalau misalnya kita bahaya ada juga. sesuatu, kalau kita jaraknya dekat-dekat, yang kena itu akan banyak juga. Jadi ini bukan, kalau saya di balapan mungkin ini adalah satu obstacle, tapi kalau ini bukan, kalau ini kan adalah batas. Ini justru batas yang barrier harus kita pahami. Dan average kecepatan yang ada di kontraflow sebetulnya ya, yang paling harus pahami itu ini. Banyak sekali kejadian sekarang tuh yang namanya lane hogger. Jadi orang berada di sebelah kanan tapi pelan, yang sebelah kiri kencang. Nah, lane hogger ini adalah penyebab utama banyak sekali kenapa traffic lalu lintas itu jadi kacau. Karena kalau kita mengalur seperti air, misalnya kita deal 40 atau 60 km per jam dengan jarak antar kendaraan 3 detik, itu semua akan smooth. Tapi ketika ada perbedaan kecepatan, satu pelan satu lambat, dan yang pelan pun di sebelah kanan, ini akan jadi satu hambatan besar, sehingga tadi emosional pengemudi itu akan jadi naik gitu, karena tingkat stres dari mobil sudah naik dan dia juga harus mengikuti flow yang ada. Jadi harapannya mungkin kita secara sadar kekurangan ini, maksudnya kekurangan situasi ini adalah alternatif. Jadi kita harus adjust ekspektasi kita dengan kenyataan.
Baik, terima kasih banyak Mas Rifat atas informasinya hari ini yang sangat bermanfaat buat saya dan tentu saja buat rekan-rekan kita semua, saudara kita yang sedang mudik hari ini, yang masih mudik melintas di beberapa jalur. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Saya setuju sekali dengan Mas Rifat bahwa sebenarnya kontraflow ini merupakan sebuah upaya untuk mempermudah, melancar traffic kita untuk menuju ke rumah halaman, kampung halaman masing-masing. Dan semoga saja nanti akan ada evaluasi dari kejadian ini ya Mas Rifat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, selamat siang.